Oke, halo anak-anak, gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mengetahui latar belakang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Tujuan yang kedua, siswa mengetahui kronologi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mengetahui upaya penanggulangan dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke latar belakang. Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 itu tidak terlepas dari hasil perjanjian Renville, di mana pada waktu itu Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, dalam isi perjanjian Renville itu banyak merugikan dari bangsa Indonesia sendiri. Ya, jadi hasilnya sangat mengecewakan. Sehingga dengan hasil yang mengecewakan, Amir Syarifuddin mendapat banyak kecaman, terutama dari partai oposisi. Dan pada akhirnya Amir Syarifuddin mundur pada tanggal 23 Januari 1948. Nah, kemudian kabinet pemerintahan dilanjutkan oleh Muhammad Hatta. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan Amir Syarifuddin yang dalam arti kata sudah dipecat ataupun sudah mundur, ya. Amir Syarifuddin tidak diam begitu saja. Amir Syarifuddin kemudian menjadi pihak oposisi dari kabinet Muhammad Hatta bersama dengan partai yang berhaluan komunis. Dan pada tanggal 26 Februari 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di kota Surakarta. Nah, organisasi ini kemudian tergabung ataupun banyak yang bergabung dalam FDR, antara lain Partai Sosialis, Partai Buruh, dan kelompok Serikat Buruh. Kemudian FDR ini menjadi tumbuh berkembang dan menjadi organisasi yang lumayan besar. Nah, di saat berkembangnya FDR, muncullah tokoh komunis. Nah, ini tokoh komunis ini bernama Musso. Musso ini baru kembali dari Uni Soviet. Nah, kemudian Musso menyusup ke FDR dan terus melakukan aksi-aksi propaganda yang menimbulkan demonstrasi, kemudian pemogokan kerja yang dilakukan oleh para buruh dan pekerja. Kita lanjutkan ke kronologi pemberontakan. Puncaknya itu pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan di kota Madiun. Nah, tokoh-tokoh PKI, terutama Musso, tadi mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tindakan ini bertujuan jelas meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Ya, sudah jelas kan bahwa ideologi kita sejak awal kemerdekaan sudah ditetapkan, disahkan, yaitu Pancasila. Kemudian Soviet Republik Indonesia ini ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi komunisme. Kemudian seluruh wilayah Madiun dan beberapa daerah di sekitarnya itu dikuasai oleh pemberontak. Semua pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat kecil yang berani melawan itu akan dibunuh. Nah, kemudian pemberontakan PKI ini meluas ke beberapa wilayah dan akan sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sangat membahayakan dan dikhawatirkan akan merusak keutuhan NKRI, maka upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman segera memerintahkan Kolonel Sungkono dan Kolonel
Gatot Subroto untuk berangkat ke Madiun, untuk mengepung kota Madiun dan menguasai kembali kota Madiun. Dalam waktu yang singkat, TNI bersama rakyat berhasil menumpas pemberontak. Tokoh PKI, Musso, berhasil tewas ditembak mati. Sedangkan pimpinan FDR tadi, Amir Saripudin, berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Jadi Amir Saripudin yang sejak awal itu menjadi Perdana Menteri, kemudian dipecat, kemudian membentuk FDR, tergabung dalam PKI, kemudian mendirikan negara Soviet ataupun negara komunis, ingin merubah Pancasila menjadi komunisme. Ya, itu saja pembahasan tentang pemberontakan PKI di Madiun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk belajar.